Ya memang namanya untuk bertahan hidup, apa aja kita kerjain. Dilakonin. Dilakonin, bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bahkan dengan pengalaman kerja sebelumnya. Iya. Ya udah kita lihat, ada Mas Jemi di sini juga yang ini adalah saksi hidup, karena memang masih hidup kan. Untung bukan saksi nikah. Iya. Ya ada Mas Jemni ini. Mas Jemi, ya. Beliau ini sekarang membuka, namanya apa? Namanya Berseri Spa. Ah. Kita bikin usaha layanan pijat panggilan ke rumah, home service, bersama Oke. istri saya, Anessa Lia Tanjung. Jadi kami membuat layanan service dari tahun 2001. Sebelumnya kerja apa? Sebelum saya di public relation di salah satu TV tetangga. Wow. Oh, di TV sebelah yang nggak bisa ditonton. Sebelah doang TV-nya. Karena kok bisa? Pada waktu itu kita memutuskan untuk keluar, saya memutuskan keluar, terus kemudian menikah dengan istri, terus kemudian baru kita coba beberapa bisnis juga, gagal-gagal. Nah terakhir ini pas kena COVID juga kita tambah pusing ya, baru resign, terus kemudian COVID, akhirnya kita pikir gimana, terus istri saya ini tiap hari suka pijit dan sebagainya, akhirnya udah istri saya punya ide, kami berdua membuat layanan online Berseri. Awalnya 3 terapis dan sekarang 350 terapis. Dan kebanyakan tuh ibu-ibu yang pada waktu COVID itu mereka bingung mau kerja apa gitu. Karena layanan di tempat lain juga ada yang sepi karena takut orang untuk pijat. Akhirnya kita bikin satu layanan pijat panggilan ke rumah. Dan kami ini memberdayakan plus meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Jadi banyak dari terapis kita yang terbantu dengan bisnis ini. Iya, sebelum memastikan bahwa ini pijat yang akan jadi bidang usahanya, pernah coba apa aja, Mas? Aduh banyak ya, kita pernah Kuliner mungkin. Pernah juga bikin klinik dan sebagainya, terus kemudian kuliner juga pernah. Dan ya akhirnya jalannya di sini di Home Asas panggilan. Gitu. Ya. Oke, sebenarnya bukan hanya kisahnya dari Mas Jimmy aja, tapi juga ada Kang Reza Fahlevi, adalah security gedung sebuah perusahaan di Bandung yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indef, ada Mbak Esther Sri Astuti. Malam Mbak Esther, malam juga Mas Kang Reza. Kang Reza, Mbak Esther, selamat malam. Mbak Audrey. Selamat malam, Mbak. Ya, Kang Reza, gimana ceritanya sehingga bisa menjadi security? Apakah ini sesuai dengan yang diinginkan atau memang ini backup plan aja gitu karena tidak diterima untuk menjadi militer kalau nggak salah ya? Tentara ya. Sebenarnya terima kasih Mas Abdel sama Mbak. Saya rasa ini kan kayak backup plan dulu daripada saya belum kerja gitu. Saya juga kan baru lulus tahun 2024, tengah tahun kemarin. Jadi saya rasa selama pekerjaan yang saya lakuin halal, terus orang tua juga setuju juga, saya nggak apa-apa sih gitu. Tapi saya tetap sambil nyari juga pekerjaan sesuai dengan bidang sekolah yang waktu saya pelajari di waktu kuliah dulu. Ya, udah berapa lama jadi security, Kang Reza? Kebetulan 7 tahun, dari tahun 2018. Sudah lama ya? Cukup lama ya. Jadi 2018 di security, kemudian 2019 Reja kuliah sambil kerja juga. Ya. Kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu Kang Reza? Teknik informatika. Wah. IT. IT. Empok IT. Bukan. Empok IT itu, ya. Maaf ya, komedi sedikit saja Mas Reza. Tapi Mas Kang Reza itu selama 7 tahun tadi menjadi security ya, udah pernah nyoba yang lain nggak sih? Atau yaudah akhirnya jadi cinta jadi cinta di sini? Reja juga udah pernah nyoba yang lain juga, lamar ke startup, kemudian ke pabrik juga yang ada di dekat daerah rumah Reja juga. Mungkin memang kayaknya masih belum rezekinya juga sih gitu. Ya, ke Mbak Esther mungkin. Mbak Esther mungkin ada data seberapa banyak sebenarnya lulusan sekolah yang linier dengan pekerjaan yang didapatkannya di Indonesia ini, Mbak Esther? Ya, memang agak sulit ya. Ini ada beberapa fenomena ya. Terjadinya pengangguran itu terjadi karena pertama adalah mismatch ya antara pekerjaan yang diinginkan dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, ekspektasi dari gaji gitu ya. Biasanya kalau ini berlaku pada generasi muda gitu. Kalau gajinya nggak sesuai gitu, itu mereka nggak mau bekerja. Lebih memilih misalnya by remote gitu kan.
Nah, yang ketiga ya memang sekarang gelombang PHK ini masih banyak dan lapangan pekerjaan itu relatif lebih kecil. Nah, ini fenomena kenapa kita terjadi pengangguran gitu, Mas Adril. Oke, tapi kemudian juga kalau misalnya banyak sebenarnya yang tadi cerita dari Kang Reza misalnya salah satunya IT, sarjananya tapi kemudian menjadi security. Nah ini fenomena seperti apa? Apakah karena ya sudahlah yang penting saya ada kerjaan atau memang tidak ada pilihan lagi sekarang sulit mendapatkan pilihan itu Mbak Esther? Iya, benar Mbak Audrey. Jadi, apapun yang sudah dicapai oleh Kang Reza tadi kan sebagai sarjana teknik informatika gitu kan, eee, beliau pengen, pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tetapi ternyata lowongan pekerjaannya tidak ada gitu. Nah, entah itu karena keganjal umur yang tidak sesuai gitu ya, Oh, atau memang tidak pas. Nah, ini kan berarti ada mismatch ya antara nggak lowongan ketemu pekerjaan gitu ya? dengan iya betul betul. Nah itu. Nah, ke depannya mungkin kalau saya malah menawarkan hal yang ekstrim lagi gitu. Hmm? Ya, Seperti, yang sudah dilakukan, ini dengan mohon maaf Mas siapa Mas ini? Jimmy, Jemi? Mas Jimmy. Jemi. Mas Jemi ya, Ya, lupa, mohon maaf. Mas Jemi, beliau, tadinya banting setir ya, dari karyawan, dari, suatu TV. perusahaan media gitu, kemudian, banting setir menjadi wirausahawan. Tetapi kan tidak, hanya mungkin 1 dari 1.000 orang yang berhasil ya, Ya, seperti Mas Jemi ini gitu. Pasti, ada jatuh bangun ya, betul. terus kemudian terkendala oleh modal, nah bagaimana dengan, marketnya dan seterusnya, kan itu, usaha pasti, eee, menghadapi satu barrier yang Mhm. banyak. Kalau sekarang kita lihat, oh, terapisnya 150, tapi bagaimana dari 3 orang terapis menjadi 150 itu luar biasa itu pasti 350. perjuangannya gitu. ya. Oke. Baik ke Mas Jemi lagi sekarang. Sekarang sudah ada sekitar 300-an Iya. terapis. Itu tersebar di berapa daerah? Di Jabodetabek, terus ada di Jogja, di Semarang, Surabaya. Nah itu Solo. gimana cara rekrutmennya tuh? Kalau memang ada di tempat yang Ya jauh. tentu kita membuka lowongan dan kita datang ke sana juga untuk Oh, oke, datang juga jadinya. datang ke sana dan saya dan istri itu kalau ada yang melamar 30 ya kami tes satu-satu pijatnya. Jadi satu hari bisa dipijit Saya boleh 30. ikut nggak? Boleh. Saya boleh Enak ikut nggak juga untuk ya, dites aja lah. saya gitu terpikir ya. juga usaha pijat ya, karena Enak. sehari bisa 30 orang. Iya. Pijit bukannya enak malah capek. Oh Mas. capek. Iya. Jadi seperti itu kita memang kita cari karena ini kan di layanan jasa ya kami harus Ya. menemukan orang yang tepat, karyawan yang tepat karena ya kami bisa bertahan dengan pelayanan jasa yang baik. Nah, Ya. Makanya benar-benar kita seleksi untuk para terapis. Nah, balik lagi soal PHK ini banyak juga yang terapis-terapis yang melamar itu karena dia kerja di tempat lain nggak ada pekerjaan lagi udah berumur terus Ya. akhirnya ya tapi dia punya kedua belah tangan yang bisa pijat enak ya akhirnya kita terima dan ternyata di situ dia mendapatkan gaji yang lebih dari pekerjaan oh. Sebelumnya. gitu. Oke. Oke, nah Ya, tapi ya. kan kalau misalnya nih sekarang kan lagi menghadapi PHK di mana-mana, susahnya cari kerja otomatis kan untuk mengeluarkan sesuatu juga kita berpikir lagi ya. Apakah ini berdampak sebenarnya juga pada usaha pijat yang sebenarnya kan ini bukan primer ya sebenarnya, bukan kebutuhan yang utama. Ya Atau nggak mungkin berdampak? kalau berdampak nggak begitu ya. Oh, nggak berdampak. Mungkin berdampaknya kalau mau akhir bulan aja. Gaji belum Oh, keluar, agak mungkin seret. agak turun sedikit. Agak turun. Nanti kalau sudah akhir bulan udah gajian rame lagi gitu. Iya. Karena mungkin jangan salah malah banyak orang yang pijat itu kan kayak seperti kalau hari seminggu ini saya nggak dipijat kayaknya kurang Iya, enak kan gitu. ketagihan Kayak ya. suges gitu ya. Iya, Gitu. iya. Jadi ya nggak begitu sih kalau Ya. di Dari datanya dari 300 terapis itu per bulan bisa berapa apa ya? Orang. Berapa orang yang Satu dipijat? satu terapis Iya. misalnya berapa? Konsumen. Oh ya, tentunya kita ada target juga untuk per terapis itu satu hari minimal 1, 2 atau 3. Oh. Jadi Oke. di setiap bulan ya kita mungkin di 6.000 Bisa sampai 9.000 kalau satu orang 30 ya sebulannya. Tapi kan nggak Ada. setiap hari pijat capek juga. 6.000 dipijat. Iya. Setiap bulan ya. Oh, banyak banget ya. Ya. Ya,
Kang Jamie juga mungkin bisa kasih apa sih sebenarnya kalau ada orang yang ingin banting setir, apa yang harus modal apa yang harus yang pertama memang kalau kita memulai itu kan susah ya. Ya. Ini kan bukan usaha kami yang pertama langsung sukses, enggak. Udah Kita keberapa Mas melakukan- baru akhirnya sukses? Aduh banyak ya, mungkin ada 2 atau 3 begitu. Ah, oke. Kali. Dan ketika kita mau melakukan itu, support dari keluarga terutama istri itu penting banget. Iya. Kan ketika ya tahulah rasanya mungkin kita kena layoff, kita di PHK, kepala masih pusing, duit Iya. tinggal di tangan berapa, dan datang istri tidak menyupport, apalagi malah gimana besok apa semua malah bubar itu semua. Iya. Nanti larinya malah yang ngeslot repot Iya. kita ya kan, Oh, habis duitnya. oke. Nah tapi dengan dorongan istri, keluarga tentunya ya kita harus sama-sama membangun bisnis ini dengan baik. Nah dengan kunci kebersamaan itu saya rasa kita bisa memulai usaha yang baru. Tapi tetap harus ulet juga Ya. gitu ya, dan kreatif tentunya. Ya. Oke. Setelah ini saya juga mau nanya nih sama Kang Reza lagi. Kang Reza sudah 7 tahun kurang lebih menjadi security. Nah, masih nggak ada keinginan untuk mungkin melompat ke sesuatu hal yang baru, atau tadi lagi-lagi wah ini karena batasan usia ya udahlah akhirnya yaudah pasrah aja dengan apa yang ada. Nanti ya setelah ini ya Kang Reza akan menjawabnya, tetap bersama kami. Kang Reza balik lagi nih menyambung pertanyaan sebelum jeda. Nah kalau Kang Reza ini kan sudah sekitar 7 tahun ya menjadi security. Sebenarnya masih ada kepengenan nggak untuk menjadi mencoba hal yang baru atau menjadi sesuatu misalnya yang lebih kemudian mungkin mau coba hal yang ini, jangan-jangan mau berwirausaha, ada nggak keinginan itu, atau jangan-jangan terbentur ya sudahlah karena batas usia jadi ya sudah seperti ini saja di security? Sebenarnya masih ada sih Mbak keinginan untuk nyari pekerjaan yang lain juga. Kemarin juga Reja juga nyoba daftar CPNS juga, BPNS Oh. juga. Tapi mungkin memang belum rezekinya juga. Rencana juga tahun sekarang juga mau nyoba lagi daftar CPNS juga. Tapi sambil nyari kerjaan lain sih di bidang swasta juga. Sambil belajar juga gitu. Ya. Oke. Ya, selama 7 tahun ini yang paling susah di pekerjaannya apa nih? Kan memang bukan backgroundnya ya, bukan backgroundnya security, tiba-tiba jadi security. Apa ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, Kang Reza? Selama 7 tahun ini saya rasa nggak ada kenal apa-apa sih ya. Oke. Sampai Ya, memang jagainnya apa? saya kerja di kayak di bagian resepsionis aja gitu, maksudnya saya juga jaga apa ya, maaf. Ya, Grogi Kang mungkin Reza. Cingnya nanya. Iya. Mungkin ngejagain gardu mungkin, Jaga ngejagain lilin gedung, jaga lilin kah gitu. Jaga gedung, jaga fasilitas kantor, kemudian Iya. Tapi sejauh ini masih ingat dengan ilmu-ilmu yang didapat waktu kuliah? sejauh ini masih ingat sih. Bisa bikin aplikasi? Bisa website join juga. Aplikasi pijat bisa? Ya enggak. Hah? Maksudnya aplikasi Bisa untuk sih. pesan pijat. Bukan aplikasi untuk pijat. Dan jangan-jangan bisa kolaborasi juga Betul. sama Mas Jamie ya. Mungkin ada yang belum dikembangin atau gimana? Betul. Jangan-jangan Iya. bisa. Bisa. Atau jagain orang yang lagi dipijat. Ya, bisa juga ya. Bisa juga. Iya. Security online berarti. Iya. Oke. Ya, Mbak Esther, menurut Mbak Esther, apakah Mbak Esther juga pasti sudah tahu ada kebijakan dari Pemprov Jawa Jawa Timur Timur. untuk meniadakan batas usia. Dan gimana menurut pandangan Mbak Esther, ataukah memang ada insentif untuk pemerintah yang melakukan kebijakan ini? Iya, tentunya kita menyambut baik ya dengan adanya penghilangan batas usia. Artinya kesempatan bekerja itu buat teman-teman yang terkena PHK gitu, itu juga bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi. Namun setahu saya ya, seperti yang ada di Jawa Tengah sendiri, karena kemarin ada pabrik tekstil besar yang tutup, kemudian mereka bisa channeling ya Ya. ke pabrik-pabrik tekstil yang sekitarnya. Mereka tetap mensyaratkan yang maksimum batas usia gitu, misalnya maksimum 50, maksimum 55. Setelah itu ya kalau over dari umur itu ya mereka tidak diterima gitu. Jadi kalau kita
melihat ada Pemprov yang menghilangkan batas usia, ya itu satu apresiasi ya buat eh, pemerintah gitu. Ya, baik. Kang Jemi mungkin bisa kasih semangat untuk teman-teman yang masih mau cari kerja atau masih bingung untuk usaha, silakan. Ya, untuk teman-teman pasti ada jalan keluar ya. Ya. Saya rasa kita cari melihat peluang mana yang bisa kita kerjakan. Ya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memulai usaha ya. Tapi ya harus kreatif, inovatif, ya beda dengan yang lain. Pasti usaha kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Oke, dari Kang Reza sendiri, Kang, apa mungkin yang bisa dikasih semangat lebih lagi buat yang sekarang sedang mencari kerja, Kang Reza? Kalau pesan dari saya sih, apapun pekerjaannya, yang penting mah halal gitu, nggak perlu malu juga sih. Meskipun kita backgroundnya dari sarjana ataupun diploma juga, selama itu masih halal, selama kita juga masih ada usaha buat ngerubah ke kehidupan yang lebih baik, tetap semangat gitu dari saya. Jangan malu ya pesannya Ya, tadi ya. Ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Kang Reza, Mbak Mbak Esther, Esther. terima kasih. Mas Jemi Jemi juga terima kasih. Ya, terima kasih Audrey juga. Terima kasih juga Iya, Cing iya. Abdel. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan.